Saudara sekalian yang mulia, sesudah kita memahami bahwa sifatnya Allah itu qiyamuhu binafsihi, Tuhan itu berdiri sendiri, Tuhan itu kaya raya, Tuhan itu sifatnya tidak butuh. Justru kitalah sebagai makhluknya memiliki sifat iftiqar, butuh kepada Allah. Maka sesudah memahami bahwa kita ini butuh dan Allah itu sifatnya qiyamuhu binafsihi al-ghaniyyu bil ghinal mutlaq, maka muslim yang mengerti ini tentu banyak-banyak berdoa, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis Nabi menyatakan laisa syai'un akrama minal indallahi ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia yang dikerjakan oleh seorang hamba selain dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya doa adalah bagian daripada ibadah, karena doa merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kita udah doa, tapi kok enggak ada tanda-tanda dikasih ya. Udah hampir setahun ini jualan tanah, kok enggak ada yang nawar-nawar proyek nih, enggak ada yang gul ya. Au gelap ini gimana ini? Gua sih udah doa tapi masih kaki kotek-kotek, masih sakit mulu. Ini bagaimana ini Tuhan? Begitu dia nanya. Kan di Qur'annya ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, ku ijabah bagimu. Bukankah dalam Al-Qur'annya dijelaskan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Bila hambaku bertanya kepadamu Rasulullah tentang aku, bilangin dekat, ku ijabah orang yang berdoa kepadaku. Tapi aku udah berdoa siang, malam, kubela malam-malam melek juga, tapi nggak ada perubahan, warungku nggak tambah meningkat. Kok usahaku masih mencret apa macet sih? Macet. Ini urusanku nggak beres-beres. Ini bagaimana ini? Bukankah dia sifatnya qiyamuhu binafsihi? Bila muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu, maka malam hari ini akan dijawab. Orang yang suka protes Allah, gua udah doa belum dikasih juga, sampai mulut meniran. Tahu meniran nggak? Begitu, bukan busa lagi tuh, udah menir begitu. Tapi kok nggak diijabah juga. Kata Imam Ibnu Athaillah menyoroti orang yang ngaji qiyamuhu binafsihi tapi kurang mengerti tentang qiyamuhu binafsihi, sehingga menuntut Allah ketika dia doa
Maka kata Imam Ibnu Athaillah, la tutalib rabbak bita'akhuri matlabik walakin talib nafsak bita'akhuri adabik. Anda jangan tuntut Tuhan ketika dia menunda memberi. Justru Anda tuntut diri Anda karena Anda kurang adabnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, memang betul doa itu diijabah oleh Allah. Memang betul doa itu diperintahkan oleh Allah dan Allah janji dengan mengijabah. Tapi perlu dipahami bahwa doa itu ada adab-adabnya. Ada adab-adab doa. Yang ini harus difahami. Jangan sampai kita jadi orang nyalain Allah. Udah kayak kita bosnya aja, Allah kita maki-maki. Gimana sih, gue udah doa saban malam, tapi juga mana gue udah doa. Mana yang kayak begitu orangnya malam ini ngaji juga lagi. Enggak, itu seudon tuh yang kayak begitu. Enggak, ini mau orang yang baik-baik adabnya. Ini saudara, ada tuh orang yang kayak begitu. Ada nggak kira-kira? Ada nggak? Banyak nggak? Yang mana orangnya? Tuh begitu saudara. Ini dia harus pahami adab-adab doa. Bahwa doa kalau dia paham adalah bentuk ibadah. Ibadah itu pengabdian. Sama ada dikasih ke sama Allah, sama ada tidak dikasih ke sama Allah. Itu urusan dia. Orang dia malikul mulki, dia raja di raja. Terserah dia mau ngasih boleh, nggak ngasih boleh. Dia mutasarrif al-mutlak. Dia berdaya guna secara mutlak. Segalanya punya dia, suka-suka dia, dikasih atau tidak. Itu urusan dia, itu bagian dia. Jangan kita masuk pada wilayah yang bukan bagian kita. Tugas kita berdoa. Dan doa adalah bentuk ibadah. Doa itu adalah perintah. Maka fokus saja sama jalanin perintah. Jangan menuntut hasil, jangan. Jangan sampai doa merupakan transaksional antara kita dan Tuhan. Tapi doa bentuk pengabdian kita. Bahwa Allah qiyamu binafsi, tidak butuh makhluk. Maka kita jangan menuntut Tuhan. Ingat, berdoalah karena perintah. Jangan berdoa karena permintaan. Itu aja udah salah. Berdoa mah karena jalanin perintah Tuhan. Bukan doa karena permintaan. Karena doa karena permintaan, ini menganggap Tuhan kayak dokter. Bila dia sakit datang ke dokter, bila dia sehat kagak. Berarti kalau dia bermasalah nyari Tuhan. Kalau dirasa nggak bermasalah, nggak nyari Tuhan. Salah dia. Bukankah Allah jelaskan dalam Al-Quran, antumul fuqara'u ilallah. Anda itu butuh kepada Tuhan. Kalau Anda senang, butuh kepadanya. Kalau Anda susah, butuh kepadanya. Kalau Anda sehat, butuh kepadanya. Kalau Anda sakit, butuh kepadanya. Kalau Anda duitnya banyak, butuh kepadanya. Kalau Anda duitnya dikit, butuh kepadanya. Kalau Anda belum menikah, butuh kepadanya. Kalau Anda udah menikah pun butuh kepadanya. Kalau Anda belum punya anak, butuh kepadanya.
Kalau Anda udah punya anak, butuh kepadanya. Setiap detik seorang hamba harus daimul faqr, merasa selalu butuh kepada Allah. Laksana dia butuh kepada oksigen. Bukan kalau sakit doang butuh oksigen, sehat juga butuh oksigen. Bukan maknanya menyamakan Tuhan dengan oksigen, bukan. Ini agar lebih mudah mencernanya. Jadi doa itu adalah bentuk pengabdian kepada Allah. Itulah adab doa. Sama dari dikasih atau tidak, urusan dia. Pokoknya doa aja. Sehingga bila kita mengerti adab itu, kita nggak bakal menuntut Tuhan ketika telat memberi. Itu urusan dia. Kita mau urusannya adab doa aja yang benar, supaya doa ini diijabah. Cek dulu bener nggak landasan utama doa. Apakah kita doa karena kita butuh, ataukah doa kita karena menjalankan perintah dia? Kalau kita mengerti doa menjalankan perintah, terserah mau digaji ke, mau kagak ke, emang ini adalah tugas saya sebagai hamba untuk ngemis sama Allah. Ngetuk pintu depan nggak bisa, pintu belakang gedor lagi, pintu belakang nggak bisa, nggak nyerah, pintu samping. Bila terus digedor itu pintu dari berbagai pintu, masih nggak keluar juga tuh orang kaya. Jangan nyerah. Maka doa, jangan nuntut Allah, jangan. Sebab apa? Kayak kita di atas Tuhan, mau nuntut. Kita ini hambanya. Hamba tidak bisa menuntut sang Tuhan. Tuhanlah yang bisa menuntut kita. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Engkau binetapkan dan kita tidak bisa mengatur-ngatur dia. Maka doa, saudara, harus landasannya tadallul. Idharu ghayati tadallul, menampakkan puncak kerendahan diri seorang hamba di hadapan Tuhan yang Maha Dikjaya.